Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya awwal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhiran lil hisab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pinispo, Bapak Ibu, jamaah pengajian Masjid Nurul Amin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kalender Islam global atau KIG ya. Ini kemarin saya 3 hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Ahad itu melakukan rakernas, rapat kerja nasional Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang, yang salah satu keputusan pentingnya adalah tentang kalender Islam global. Jadi insya Allah dalam waktu dekat 1 tahun ke depan Majelis Tarjih mempersiapkan segala instrumen ya, buku pedoman dan lain-lain dalam rangka untuk melaunching kalender Islam global seabad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Insya Allah nanti rencananya akan dilangsungkan di Pekalongan, yang merupakan tempat kelahiran Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalender Islam global ini adalah keputusan dari Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tahun 2022 kemarin. Karena apa? Karena mengingat bahwa selama ini kalender di dunia Islam itu terpecah-pecah, sifatnya lokalitas ya. Orang Indonesia memiliki kalender hijrah sendiri, Saudi Arabia memiliki kalender hijrah sendiri, standarnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga satu hari itu bisa banyak tanggal. Nah ini, oleh sebab itu maka disinilah Muhammadiyah ingin memberikan sumbangsih kepada dunia Islam, yang ini juga merupakan keputusan penting ya, tahun 2008 ketika Muktamar Dunia Islam, konferensi Islam di Dakar, di ibu kota Senegal, Dakar itu ya, di Afrika begitu. Itu keputusannya yaitu menyerukan kepada seluruh dunia Islam dengan mengumpulkan para ahli, para pemimpin politik dan lain sebagainya untuk bersama-sama untuk mewujudkan kalender Islam global ataupun kalender Islam yang unifikatif, yang menyatukan dunia Islam ini menjadi satu tanggal, satu hari, bukan satu hari banyak tanggal. Nah begitu yang selama ini kita alami, bukan saja di Indonesia, di banyak tempat di dunia Islam masih begitu. Nah ini adopsi Muhammadiyah terhadap konferensi OKI tahun 2008 yang sebenarnya itu pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar itu sudah dicanangkan, digodok lebih dalam terkait dengan
kalender Islam global itu yang puncaknya adalah ketika putusan muktamar di Surakarta itu tadi, yang mana memberikan mandat kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk kemudian mewujudkan, mengaktualisasikan kalender Islam global ini dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan itu, baik dalam konteks pengkajian melibatkan para ahli yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kemarin ketika kami melakukan Rakernas itu diantaranya adalah seminar internasional terkait dengan kalender Islam global itu. Sebagai pembicara utamanya adalah Profesor Samsul Anwar, dan yang kedua itu dari dari Amerika, Triple IT Amerika begitu, American Muslim Society, ya, AMC itu ya, AMC American Muslim Society, yaitu Profesor Zulfikar diundang berbicara lewat Zoom begitu, yang kemudian juga banyak disimak, didengar seluruh peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keputusan di antara keputusannya adalah kemarin itu adalah ya, selama 1 tahun ini Majelis Tarjih Muhammadiyah pimpinan pusat itu menyiapkan segala instrumennya itu untuk sosialisasi kepada warga Muhammadiyah, kepada seluruh elemen bangsa ini dengan berbagai media yang dimilikinya dalam rangka untuk nanti launching kalender Islam global itu. Nah, mengapa Muhammadiyah itu memberikan jatuhnya pilihannya itu adalah kalender Islam global itu? Ya, salah satu di antara karakteristik Islam berkemajuan yang sebagaimana saya sampaikan kemarin itu adalah tanmiyatul wasatiyah, yaitu menumbuhkan sikap wasat, sikap tengah-tengah. Nah, maksudnya tengah-tengah di sini adalah kita sebagai organisasi Islam itu paling tidak menjadi jembatan ilmu, jembatan menjembatani beragam perbedaan yang ada di dunia Islam itu tadi, untuk nantinya sama-sama bersatu membawa kalender Islam global itu menjadi satu sikap yang sama di tengah umat Islam dunia. Ini sikap Muhammadiyah begitu. Kemudian yang kedua adalah di antara karakteristik Islam berkemajuan itu adalah tahqiqur rahmah lil alamin, mewujudkan rahmat kepada seluruh alam semesta itu. Maka kalau rahmat, maka kita di dalam menjalankan syariat itu tentu harus melihat, menengok dalam konteks global. Syariat itu tidak kemudian kita kita lakukan sendiri, kita jalankan sendiri, tetapi mengabaikan yang lain, tidak begitu. Tetapi kita harus kemudian bisa menengok ya, dalam konteks global itu bagaimana, sehingga kemudian Islam itu betul-betul nanti dapat disatukan secara bersama-sama. Nah, itu diantaranya alasan fundamentalnya itu begitu, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi alasan Muhammadiyah. Mengapa kok Muhammadiyah itu kemudian menggunakan paradigma kalender Islam global itu sebagai dasar penanggalan, ya, dasar penanggalannya begitu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari sisi asas ataupun dasar syariatnya, baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah begitu ya. Ini kalau kita baca di dalam Al-Quran itu ya, memang kalau secara nas al-khutut atau al-mahtut tertulis secara jelas tidak, tetapi nas di dalam syariat baik di dalam Al-Quran itu ataupun As-Sunnah itu memberikan isyarah, petunjuk kepada kita semua. Contohnya apa umumnya? Umumnya di dalam surat ke-34 ayat 28, di mana
Islam itu mengajarkan tentang universalisme. Universalisme, bukan lokalisme. Ya. Sebagai contoh, umpamanya di sini Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai nabi, illa kecuali kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Ini ungkapan linnas ini menunjukkan bahwa keseluruhan dari manusia, ya, mengatasi suku, bangsa, mengatasi tempat, ya. Nah begitu. Basyira wa nadhira, yang tujuannya adalah memberikan peringatan, kabar gembira dan peringatan. Walakinna aktsarun nas la ya'lamu, tetapi sebagian besar manusia itu, mereka itu tidak sadar, tidak mengetahuinya. Nah begitu. Nah di sini asas Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah berwatak universal, bukan lokal, begitu. Nah ini oleh sebab itu maka instrumen dalam hal waktu pun juga sama, ya, sama. Nah, begitu. Maka disinilah kalau kita mengacu ajaran umum dari syariat itu begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, umpamanya kalau kita merujuk kepada surat yang ke-21 ayat 92 atau surat yang ke-23 ayat 52, itu menunjukkan bahwasanya kesatuan tauhid itu adalah merupakan simbol penting ajaran Islam. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini katakan inna hadihi, sesungguhnya agama ini, ajaran syariat ini atau ajaran tauhid ini, ummatukum ummatan wahidah, adalah agamamu, syariatmu, tauhidmu, ummatan wahidah, yang satu, yang satu ataupun yang menyatukan, ya, bukan yang membeda-bedakan, tetapi yang menyatukan. Kemudian Allah katakan wa ana rabbukum, dan aku ini Tuhan kalian, fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian akan aku, kata Allah. Yang ini menunjukkan bahwa syariat ini prinsipnya adalah bersifat satu, ya. Tauhid menyatukan. Nah begitu, tidak memecah belah, ya. Sehingga kemudian dalam konteks waktu pun kemudian maka ya seharusnya satu, tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitannya dengan praktek ibadah itu juga seharusnya juga satu, tidak berbeda-beda. Nah begitu. Maka dalam hal ini memangnya kalau kita merujuk di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 189 itu, Allah katakan kepada kita, yas'alunaka, mereka itu wahai Nabi bertanya kepadamu tentang apa? Anil ahillah, tentang sabit-sabit bulan atau bulan sabit itu. Kul, katakanlah wahai Nabi, apa yang harus dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Hiya mawaqitu linnas, bahwasanya sabit-sabit bulan itu adalah sebagai pertanda waktu, ya, linnasi, bagi manusia, wal haji, dan juga sebagai pertanda untuk melaksanakan ibadah haji. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita maknai, ya,
dari tafsir ayat ini ada beberapa hal, bahwa yang pertama bahwa kalender Islam itu atau pengaturan waktu di dalam Islam itu adalah kalender lunar. Maksudnya kalender lunar itu kalender yang didasarkan kepada perputaran bulan, begitu ya, acuannya acuan bulan. Apa indikasinya? Di dalam ayat ini disebut dengan al-ahillah, ya, pertumbuhan sabit, bulan sabit, ya, lunar. Itu yang menjadi acuan, perhitungannya begitu, ya. Bukan matahari tetapi lunar, yaitu bulan. Kemudian yang kedua, ya, bahwa isyarat kalender Islam itu sifatnya global. Di mana letaknya? Di dalam ayat ini disebut dengan mawaqitu linnas. Kata ungkapan linnas itu bagi manusia yang menunjukkan keumuman manusia secara universal. Ya, universal. Tidak dibeda-bedakan manusia Arab, manusia Indonesia, tidak. Tetapi seluruh manusia. Begitu. Dan tentu seluruh manusia ini yang hidup di mana saja. Tidak dibatasi manusia yang hidup di tanah Arab, tidak. Tetapi seluruh manusia yang hidup di mana saja. Nah, ini artinya bahwa waktu itu atau kalender Islam itu adalah bersifat global, ya, berlaku bersifat global secara umum bagi keseluruhan umat manusia, bukan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam ayat ini disebut dengan kata wal haji, yang menunjukkan bahwasanya fungsi keagamaan daripada kalender Islam itu adalah untuk ibadah. Pengetahuan kita tentang kalender dengan cara perhitungan ataupun yang lain, fungsinya dalam rangka untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita wukuf, kapan kita puasa, kapan kita Idul Fitri, kapan kita Idul Adha, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini aneh kalau sekiranya kemudian ibadah wukuf di Arafah umpamanya hari Selasa, kok kemudian kita puasa Arafahnya hari Rabu, padahal ibadah Arafahnya, wukuf Arafahnya telah berlalu. Nah begitu, telah berlalu. Nah begitu. Seharusnya kalau itu namanya Arafah, maka puasanya bagi orang yang tidak sedang dalam wukuf, maka puasanya dinamakan puasa Arafah. Ketika orang itu di dalam sedang wukuf. Tapi masalahnya sering terjadi orang yang wukuf itu sudah selesai wukufnya, tetapi kita baru puasa besok harinya di Indonesia. Sudah lewat. Nah begitu. Jadi lewat hari begitu. Wukufnya hari Selasa, kita puasanya hari Rabu. Itu yang terjadi. Nah, begitu. Karena apa? Karena perbedaan perhitungan. Tidak satu hari satu tanggal. Ya. Karena apa? Satu hari bisa menjadi 2 tanggal ataupun 3 tanggal. Di Saudi hari Selasa sudah tanggal 9 Zulhijjah. Sementara di Indonesia baru tanggal 8 Zulhijjah, yang akhirnya wukufnya jatuhnya pada hari Rabu. Itu yang terjadi begitu. Nah, Indonesia kalau tidak mengubah kriteria itu akan semakin sering ketinggalan.
semakin sering ketinggalan dengan yang di Saudi. Semakin sering. Termasuk umpamanya nanti Idul Fitri, Idul Adha itu sering berbeda dengan Saudi. Bahkan kemarin dihitung selama 50 tahun atau 30 tahun itu ya. Itu berbeda itu sampai 15 kali. Itu kalau menggunakan umpamanya standarnya Kementerian Agama saat ini yang menggunakan standar MABIM. Nah begitu. Standar MABIM. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Nah begitu. Ya karena apa? Karena satu hari belum tentu satu tanggal. Jadi banyak tanggal. Nah begitu. Sehingga kemudian berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang kemudian ya para ahli prihatin. Ya, termasuk negara-negara OKI, perwakilan negara-negara OKI itu prihatin yang pada tahun 2008 itu melakukan konferensi internasional yang kemudian hasil konferensi itu, rekomendasi itu menyerukan kepada seluruh dunia Islam dan para ahlinya untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menyatukan kalender Islam ini. Nah begitu. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana dia dalam hadis? Pokoknya kita merujuk dalam hadis, pokoknya Sahih At-Tirmidzi, kemudian juga Ad-Daruqutni, demikian juga Imam Ibnu Majah. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu Nabi sabda ngeten iki. Kata Nabi, "As-sauma yauma tasumun." Yang namanya puasa itu adalah ketika hari di mana kalian semua itu berpuasa. Yang namanya berpuasa itu di mana kalian hari itu semuanya berpuasa. Wal fitru, demikian juga ketika kalian berbuka, hari berbuka atau Idul Fitri itu adalah ketika yauma tuftirun, yaitu di mana hari kalian semua itu berbuka ataupun beridul fitri. Wal adha, dan Idul Adha itu adalah yaumatul dhahun, yaitu di mana hari, yaitu di mana kalian itu semuanya melakukan Idul Adha atau melakukan penyembelihan kurban bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menarik ungkapan Kanjeng Nabi ini. Ini Kanjeng Nabi menggunakan ungkapan tasumun, tuftirun, tabahun, itu semuanya jamak. Jamak itu artinya adalah kolektif, semuanya bersama-sama, enggak kemudian di sini puasa, di sini beridul fitri, ya di sini masih puasa Arafah, di sini sudah beridul Adha. Ya selama ini nggak penting ya. Nah begitu. Karena apa? Karena satu hari bukan satu tanggal, banyak tanggal. Padahal pada masa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, dan juga pada era sahabat itu nggak ada perbedaan hari raya, nggak ada. Ya. Perbedaan Ramadan tidak ada, karena semuanya sama-sama. Itu semuanya sama-sama. Jadi satu hari satu tanggal. Nah begitu. Ini sabdanipun Kanjeng Nabi berkata, ini jamak, ya, tasumun, ya, tuftiru, tadhahun, itu semuanya jamak yang menunjukkan kolektif bahwa umat Islam itu bersama-sama di dalam melaksanakan ibadah, ya, atau di dalam ketika mereka itu beriftar, beridul fitri, ya, melakukan kurban atau ibadah kurban itu bersama-sama, tidak saling berbeda antara satu dengan
dengan yang lain. Nah, dari hadis inilah Bapak Ibu sekalian, seorang pakar hadis yang namanya Syekh Ahmad Syakir, ketika mensarah hadis tersebut, maka beliaulah kemudian menggagas KIG, Kalender Islam Global. Yang kemudian yang digagas oleh Ahmad Muhammad Syakir ini kemudian menjadi dasar ya terhadap wacana kalender yang sifatnya unifikatif untuk menyatukan dunia Islamik. Ya, sehingga kemudian yang namanya yang selama ini kan yang menjadi persoalan itu kan perbedaan matlak, zona waktu. Ya, perbedaan matlak ataupun zona waktu. Ya, karena faktor tempat maka kemudian zona waktu harinya berbeda atau zona tanggalnya berbeda karena faktor perbedaan tempat itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi hambatan terhadap bersatunya dunia Islam itu dalam satu tanggal itu. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian juga umumnya kalau kita merujuk kepada pendapat ulama yang lain, sebagai contoh umumnya kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam An-Nawawi, ya, itu juga sama. Pendapatnya Imam An-Nawawi, beliau menyatakan waqala ba'du ashabina, sebagian sahabat kami, maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah, ta'umur ru'yah fi maudi'in jami'a ahlil ardi, bahwa ketentuan ru'yat di suatu tempat itu akan kemudian menjadi menjadi bersifat umum begitu, yang digunakan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Umpamanya sebagai contoh, ketika ru'yah, ya, ketika bulan itu kemungkinan atau imkan ru'yah di Saudi atau di Aljazair atau di Turki umpamanya begitu, maka itu bisa digunakan untuk Indonesia. Walaupun orang Indonesia nggak bisa melihat ru'yah, nggak bisa melihat bulan, tetapi ru'yah yang didapatkan di Maroko, di Saudi, di Mesir itu bisa bisa digunakan. Ya, ta'umur ru'yah, ya ahlal ardi begitu. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi begitu. Demikian juga umumnya Ibnu Nujaim Al-Misri, beliau menyatakan, memberikan satu kaidah, wala ibarata bihtilafil matali'. La ibarata bihtilafil matali'. Tidak dipertimbangkan, la ibarata, tidak dipertimbangkan, bihtilafil matali', disebabkan perbedaan matlak atau zona waktu, matlak, matali'. Fa idza ra'ahu ahlu baldah, sekiranya itu penduduk suatu negeri itu melihat atau memiliki kemungkinan untuk melihat, lam yarahu ahlu baldah ukhra, sementara penduduk negeri yang lain itu kok tidak melihatnya, wajib alaihim ayasumu, maka mereka itu wajib untuk untuk berpuasa biru'yati ulaika, dengan melihatnya penduduk negeri yang lain itu, idza sabata indahum bitariqin mujibin. Nah, begitu. Apabila ketika proses penglihatan mereka itu tadi terhadap hilal itu tadi adalah dengan jalan yang memang
bisa mewajibkan, artinya bisa dipertanggungjawabkan itu. Wa yalzamu ahlal masyriq bi ru'yati ahlil maghrib. Maka orang-orang yang berada di timur jauh sana, sekalipun mereka itu tidak melihat hilal, maka mereka wajib mengikuti ru'yahnya, penglihatannya penduduk orang-orang yang ada di barat sekalipun. Nah begitu. Jadi kita tidak harus meru'yah sendiri atau melihat sendiri. Ya begitu. Tetapi kita mencukupkan diri dari umpamanya penglihatan orang-orang yang ada di barat sana. Nah begitu. Karena apa? Yang namanya bulan itu kan semakin ke barat itu semakin besar. Semakin ke timur semakin kecil dan semakin tidak kelihatan. Kalau kita tinggalnya semakin ke timur, maka semakin kecil kemungkinan bagi kita untuk melihat hilal. Tapi kalau kita itu tinggalnya di barat, maka hilal itu semakin besar. Nah begitu, semakin besar. Nah itu, makanya begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya disinilah kita kalender global itu begitu. Kalau kita melihat sendiri-sendiri, ya nanti yang barat sana duluan, ya kita nanti besoknya hari lagi. Karena apa? Karena kita tinggalnya di timur, begitu. Nah, maka kalau model begini ini, maka kita akan sulit untuk kemudian menyatukan hari-hari yang ada di dunia Islam itu. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini disinilah kemudian Muhammadiyah ini ingin mengambil inisiatif ya terhadap keputusan hasil konferensi organisasi konferensi Islam atau Open OKI itu di Dakar itu yang kemudian diadopsi oleh Muhammadiyah ya di dalam penanggalan ini, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan Muhammadiyah itu mengadopsi ini kemudian diikuti oleh dunia Islam yang lain, yang hingga kini dunia Islam itu masih diam, masih silent terhadap keputusan rekomendasi OKI ya, organisasi konferensi Islam itu tadi. Padahal itu rekomendasi penting, tetapi dunia Islam itu masih diam, terutama secara politik tidak mengambil keputusan apapun. Ya karena apa ya? Namanya politik. Ya, politik itu sangat berkaitan dengan suara ulama yang ada di sekitarnya. Nah begitu. Ya, sehingga kemudian sikap organisasi konferensi Islam itu kemudian belum kemudian diadopsi dalam sistem perkalenderan di dalam setiap keputusan politik di dalam suatu negara. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian ilmiah yang semakin intensif itu yang kemudian itu memberikan satu kesadaran. Dan ini banyak ulama-ulama yang yang seirama dengan Muhammadiyah. Ya, umpamanya AMC gitu kan. American Muslim Society, organisasi Triple IT yang di Amerika itu juga salah satu di antara kajian-kajiannya adalah bagaimana membuat kalender Islam global itu. Hanya saja sambutannya masih sangat minimal sekali. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti banyak suara dari para ahli itu nantinya akan bisa menyatukan, memperkuat kerja penyatuan kalender Islam ini. Nah ini Bapak Ibu, di antara argumen baik kalau kita lihat dari sisi Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun pendapat para ulama begitu. Jadi penting tetapi belum menjadi prioritas perhatian di antara para ahli yang ada di dalam berbagai negara muslim itu sendiri. Nah, urgensinya Bapak Ibu sekalian, ya, kepentingannya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalender Islam global ini masih KHGT ya. Kalender Islam global itu sesungguhnya membangun citra Islam.
membangun citra Islam yang positif. Ya selama ini kan Islam itu dewe sendiri. Jadi tidak ada satu begitu. Ya. Jadi sehingga kesannya itu Islam itu terkotak-kotak antara satu dengan yang lainnya. Karena apa ya? Karena ego ego intelektual ya bisa, ego kenegaraan juga bisa, ego politik juga bisa begitu, sehingga kemudian itu sangat sulit untuk kemudian disatukan. Jadi citra Islam itu sesungguhnya kalau itu bisa disatukan luar biasa, baik dalam konteks kita sendiri sebagai sebagai warga masyarakat Muslim, atau juga orang-orang di luar Islam itu akan melihat kita luar biasa. Nah begitu. Hanya saja memang gerakan secara intelektual dalam kaitannya dengan kalender global ini belum semasif sebanyak orang untuk prihatin dan melakukan kajian yang secara mendalam. Nah ini mudah-mudahan Muhammadiyah ini mengawalinya itu, jadi mudah-mudahan nanti akan banyak sambutannya begitu. Harapannya begitu. Dan ini diharapkan menjadi kontribusi Muhammadiyah dalam konteks menapaki abad kedua Hijriah ini. Abad kedua perjalanan Muhammadiyah ini. Nah begitu. Yang selama ini mungkin pemikiran-pemikiran Muhammadiyah mungkin belum terlihat dalam konteks global begitu. Kalau dilihat dari sisi amal usahanya sudah tampak, tetapi dari pemikiran-pemikirannya memang belum tampak secara global. Itu mudah-mudahan ini kontribusi Muhammadiyah itu dalam konteks penyatuan dunia Islam itu. Nah, itu. Ini membangun citra Islam, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua adalah realitas dunia Islam tanpa sekat. Kalau sekarang kan dunia Islam itu sudah tanpa batas. Kejadian di barat saat ini, detik ini, itu dapat diketahui sampai ke timur jauh sana. Kalau zaman dahulu kan kejadian di Magelang untuk diketahui di Jogja saja butuh beberapa hari. Zaman dahulu gak wajar, ya kan? Karena apa? Karena informasi belum seperti sekarang ini. Tapi sekarang ini kejadian di barat detik ini langsung diketahui oleh seluruh seantero dunia ini. Maka oleh sebab itu waktu pun juga sama begitu. Kalau dulu alasan matlak itu karena faktor waktu, orang ru'yah di sana nggak mungkin diketahui kabarnya ke dunia yang jauh, itu wajar. Karena penyampaian informasi itu tidak sampai kepada jauh begitu. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang tidak. Inilah dunia global saat ini. Nah begitu. Makanya Syekh Ahmad Muhammad Syakir itu dalam kitabnya Awalus Syuhur Al-Arabiyah itu menyatakan niki, wal badihiyyu alladzi la yahtaju ila dalil. Menurut beliau, hal elementer yang tidak perlu lagi kepada dalil, hal yang paling dasar nggak memerlukan dalil. Apa itu? Anna awaila syuhur, sesungguhnya permulaan bulan itu, permulaan bulan itu la tahtalifu bihtilafil akhtar, tidak didasarkan kepada perbedaan tempat. La tahtalifu bihtilafil akhtar atau tabaudiha, atau karena faktor jauhnya, tidak. Hal ini berbeda pada era dahulu. Kalau era dulu wajar, karena faktor jauh, informasi nggak sampai, nggak ngerti. Ya wajar kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak lagi begitu. Nah, maka ini sudah nggak bisa menjadi alasan begitu. Perbedaan tempat, jauhnya tempat itu bukan menjadi alasan untuk berbedanya waktu. Karena apa? Transformasi terkait dengan informasi itu begitu luar biasa saat ini begitu. Ini menurut
Syekh Ahmad Muhammad Syakir di dalam kitabnya Awailus Syuhuril Al-Arabiyyah. Nah ini. Nah kemudian manfaat Bapak Ibu sekalian, manfaat daripada KIG atau kalender Islam global itu diantaranya adalah bahwa memang tujuan maqasid syariah, tujuan hukum Islam itu adalah dalam rangka untuk menyatukan umat. Tadi sudah kita baca ayatnya ini. Quran surat 21 ayat 92, Quran surat 23 ayat 52 itu kan. Jadi umat yang satu, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat yang satu, tidak terpecah-pecah ke dalam berbagai perbedaan karena faktor waktu atau karena faktor ruang dan waktu itu. Nah itu. Oleh sebab itu maka Syekh Ahmad Syakir itu memberikan satu kaidah. Kaidahnya apa? Beliau menyatakan inna awala syahri, sesungguhnya permulaan bulan itu yajibu ayyakuna fi hadhil qurratil ardhiyah, maka wajib di muka bumi ini yauman wahidan, yaitu satu hari. Maksudnya permulaan bulan itu ya hari yang sama. Di seluruh permukaan bumi itu seharusnya satu hari itu sama. Tidak kok kemudian di permukaan bumi ini mengawali ada permulaan bulan itu yang hari Kamis, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, bahkan ada yang hari Ahad. Jadi permulaan bulan bisa 4 hari berbeda. Nah itu. Padahal itu kan proses perputaran matahari dan bulan itu sama, tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau kita baca umpamanya dalam surat Yunus itu sangat jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Yunus, "Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura." Dialah zat Allah yang telah menjadikan matahari diya'an bersinar, wal qamara nuron dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu, dan dialah Allah yang telah menetapkannya apa? Manazila, yaitu manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan dan matahari itu. Supaya apa? Lita'lamu adada sinin, supaya kalian itu mengetahui bilangan tahun wal hisab dan perhitungan waktu. Jadi Allah itu sudah menetapkan manzilah, tempat peredaran bulan, tempat peredaran matahari, lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kita semua untuk mengetahui tentang bilangan tahun itu dan juga perhitungan waktu. Ini kan perputarannya sama itu. Orang di Arab menghitung matahari dan bulan itu perputarannya sama, tapi anehnya kok jatuh harinya, jatuh tanggalnya berbeda. Orang Indonesia juga sama begitu. Ini yang menjadi persoalan begitu Bapak Ibu. Ya kadang-kadang begini masalahnya itu. Orang itu yakin, orang itu menghitung, perhitungan itu pasti, tapi nggak yakin dengan perhitungannya, itu masalahnya. Sudah dihitung, betul itu dihitung, tapi nggak yakin dengan perhitungannya. Masalahnya di sana. Itu nggak yakin dengan perhitungannya. Orang itu 5 tambah 5 itu 10, nggak yakin dengan perhitungan 10-nya itu. Itu masalahnya begitu. Nah inilah yang kemudian menjadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian lebih mengandalkan kepada the law. Nah itu, ya itulah yang kemudian justru menimbulkan perbedaan yang sangat tajam. Karena apa? Penglihatan itu kemudian kriterianya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya itu tadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Manfaat yang kedua adalah penyatuan hari ibadah. Nah, begitu terutama umpamanya dalam kaitannya dengan puasa Arafah sama jatuhnya dengan wukuf di Arafah. Nah, begitu. Di Saudi Arabia wukuf umpamanya hari Jumat, maka kita puasa Arafah juga hari Jumat. Itu kalau kalender global berkata. Jadi tidak mungkin kok kemudian berbeda. Nah, begitu. Nah, itu sudah dihitung. Kemarin itu sudah dihitung dengan menggunakan sistem kalender global ini, insya Allah itu nantinya akan sama. Tidak ada perbedaan. Nah, begitu. Insya Allah begitu. Ini itu harapannya begitu. Ya, mudah-mudahan dengan nanti dengan transformasi informasi, kemudian juga terus wacana-wacana keilmuan itu terus digulirkan, insya Allah ya informasi-informasi itu semakin luas begitu ya diterima oleh masyarakat, yang kemudian juga para ahli di bidang di bidang astronomi juga semakin banyak mengkampanyekan tentang masalah KEG ini. Mudah-mudahan ini menjadi sikap yang sama dari umat Islam dan juga para ahli yang ada di dunia Islam itu harapannya begitu, Bapak. Ini hasil oleh-oleh kemarin dari Rakernas, Rapat Kerja Nasional Majelis Tarjih Pimpinan Pusat di Malang itu tadi. Jadi kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh warga Muhammadiyah. Gitu. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.